Hal pertama yang dilakukan pria itu setelah terlahir kembali adalah merebut pensil dari tangan putrinya, lalu mengajaknya bermain game. Karena hanya dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan nyawa putrinya. Ternyata di kehidupan sebelumnya, dia mendidik putrinya dengan cara yang sangat keras dan kejam, sehingga sang putri mengalami tekanan mental yang luar biasa. Akhirnya menderita depresi berat. Karena perbedaan pandangan dalam mendidik, istrinya membawa anak mereka pergi meninggalkan dirinya. Sepanjang hidupnya, dia mengumpulkan kekayaan melimpah hanya demi menemukan kembali istri dan anaknya. Hingga suatu hari setelah pertunjukan berakhir, dia mendengar langsung dari istrinya bahwa putrinya telah memilih bunuh diri karena depresi. Menghadapi tuduhan dan kemarahan sang istri, dia menderita serangan jantung, meninggal dengan penuh penyesalan dan rasa bersalah. Namun saat dia membuka matanya lagi, dia telah kembali ke 30 tahun yang lalu. Saat itu putrinya masih sehat dan belum terkena depresi. Istrinya juga masih berada di sisinya. Di kehidupan kedua ini, dia bersumpah tidak akan membiarkan tragedi terulang. Pada saat yang sama, sebagai mantan diva terkenal, istrinya mendaftar ke program variety show bertema keluarga. Untuk melunasi denda pelanggaran kontrak akibat mundur dari dunia hiburan, kamera telah dipasang di rumah sejak awal. Segala aktivitas mereka akan disiarkan langsung ke publik. Tim produksi dan para penonton semua menunggu pria pengangguran itu mempermalukan diri. Namun sang istri penuh percaya diri, yakin bahwa suaminya mampu mengurus rumah tangga. Tanpa sepengetahuannya, sang suami yang telah hidup 2 kali ini, sudah berubah total dalam cara mendidik anak. Tayangan langsung pun resmi dimulai. Tampilan berganti ke dalam rumah. Tak disangka hal pertama yang dilakukan pria itu adalah merebut pensil dari tangan anaknya, lalu mengajaknya main game. Awalnya semua orang mengira itu hanya strategi, tapi tak disangka, dia benar-benar bermain game dengan anaknya. Tamu undangan di acara langsung menyindir dengan sinis. Pembawa acara juga menyarankan sang istri agar mengirim pesan untuk menanyakan tentang PR, tapi tidak boleh memberitahu bahwa sedang disiarkan. Tak disangka, pria itu membalas pesan dan mengatakan bahwa PR sudah selesai, bahkan berbohong bahwa anaknya sedang latihan piano. Saat itu si anak baru ingat PR-nya belum dikerjakan, tapi pria itu dengan tenang berkata, "Nanti ayah bantu kerjakan bersama." Istri awalnya yakin suaminya yang bertanggung jawab akan mendapat dukungan, namun semua tindakannya justru membuat dukungan publik anjlok, sampai jadi peserta dengan skor terendah. Pembawa acara sampai memperingatkan, jika skor turun di bawah 10%, maka akan dieliminasi dan hanya mendapat $200 sebagai hadiah hiburan. Seorang psikolog di studio langsung angkat bicara, mengecam pola asuh pria itu sebagai berbahaya, bahkan menyarankan untuk menghentikan siaran. Melihat situasi semakin kacau, pembawa acara dengan berat hati menyarankan istrinya untuk mundur dari program. Saat sang istri masih ragu, tiba-tiba tayangan langsung mengalami perubahan besar. Tawa ayah dan anak mulai menyentuh hati banyak penonton. Banyak yang tersentuh karena sudah lama tidak melihat anak-anak tertawa sebahagia itu. Melihat suasana yang hangat dan santai, skor dukungan pria itu melonjak tinggi. Waktu makan siang pun tiba. Sang istri sangat percaya pada kemampuan memasak suaminya. Di balik pujian sang istri, penonton juga ikut menaruh harapan. Namun tak disangka, pria itu malah menyajikan sepiring BBQ. Ternyata di kehidupan sebelumnya, dia mengontrol pola makan anaknya dengan ketat, yang akhirnya menyebabkan anaknya terkena anoreksia. Di kehidupan ini dia ingin menebusnya dengan cara yang paling sederhana. Tapi penonton kembali melayangkan kritik. Sang istri pun kembali merasa gelisah. Dia menelepon untuk menanyakan langsung. Tapi ayah dan anak kompak berbohong, mengatakan bahwa mereka makan dengan sehat. Komentar negatif pun mulai membanjiri layar. Banyak yang khawatir anak itu akan tumbuh jadi pembohong. Di tengah tekanan tersebut, sang istri meskipun tak paham perubahan drastis suaminya, namun karena tuntutan program, dia akhirnya berdiri dan meminta maaf. Selanjutnya adalah sesi latihan piano.